Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Parierum Perumal. Sesuai dengan nama filmnya, kali ini tokoh utama kita bernama Perumal. Dia lahir dari kasta rendah, walaupun begitu, dengan semangatnya yang tinggi, dia ingin mengubah nasib keluarganya dengan mengenyam pendidikan yang tinggi. Perumal yang dari kasta rendah ini mendapatkan banyak cobaan, mulai dari dikencingi, dimaki, sampai orang tuanya pun ikutan dibully. Lalu bagaimanakah perjuangan si Perumal ini? Mari simak baik-baik alur cerita filmnya. Seorang pria muda bernama Parierum Perumal sedang menikmati nongkrong bersama teman-temannya di sebuah kubangan. Mereka orang tak mampu dan daerahnya yang panas membuat kubangan menjadi salah satu hiburan melepas lelah. Perumal memanggil anjingnya bernama Karupi. Sehari-hari mereka sering berburu bersama. Tak lama kemudian muncul segerombolan orang yang terkenal sering mengganggu dan menindas karena kasta mereka lebih tinggi. Perumal dan teman-temannya terpaksa mengalah dan meninggalkan kubangan itu. Perumal tiba-tiba teringat anjingnya hilang entah kemana. Ia mencari-cari tapi tidak ada. Lalu ia teringat segerombolan orang tadi, jangan-jangan mereka melakukan sesuatu pada anjingnya. Dan benar saja, terlihat anjing Perumal diikat di rel kereta api. Perumal langsung berlari mencoba menyelamatkan Karupi. Tapi kereta melaju begitu kencang dan Perumal tak sempat menyelamatkan anjingnya. Kereta api melindas Karupi dengan kecepatan tinggi. Perumal hanya bisa menangis menyaksikan anjingnya yang mati di hadapan matanya. Upacara pemakaman Karupi pun digelar. Walaupun seekor anjing, tapi dia telah banyak membantu Perumal dalam hal berburu, sehingga mungkin sudah dianggap seperti keluarganya sendiri. Waktu pun berlalu. Suatu hari, Perumal diantar oleh ibunya datang ke sebuah universitas. Di sana, Perumal diterima sebagai mahasiswa jurusan hukum. Impian Perumal adalah menjadi seorang sarjana hukum dan merubah kehidupannya. Oke, sekarang kita beralih sebentar di scene lain. Terlihat seorang kakek sedang menunggu bis. Kakek ini bernama Tata. Ketika bis datang, Tata naik sambil bergelantungan karena bis penuh. Ketika bis berjalan, diam-diam dia melepas pegangan seseorang yang sedang berdiri bergelantungan. Pria itu langsung jatuh di aspal keras. Semua orang berkerumun. Tata berpura-pura menangis dan bersedih, padahal dia sendiri pelakunya. Ada apa sebenarnya dengan Tata ini? Kita akan tahu nanti ya guys. Kembali pada Perumal, dia pun mulai belajar di kampus. Dia selalu mengenalkan dirinya dengan nama Parierum Perumal, bergelar BABL, sebuah gelar yang setara dengan sarjana SH. Kalau di Indonesia, Parierum Perumal BABL, selalu itu yang dikatakan Perumal setiap kali ia berkenalan. Semua orang tertawa melihat kepolosan Perumal ini. Suatu hari, seorang dosen mengajar menggunakan bahasa Inggris tanpa sedikit pun menggunakan bahasa Tamil. Perumal tak mengerti apa yang dibicarakan. Ia pun berkata pada dosennya, ia tak mengerti apa yang diajarkan, jadi bisakah pakai bahasa Tamil saja? Dosen itu marah dan berkata, kamu keluar saja kalau tidak bisa mengikuti pelajaran. Teman sebangkunya bernama Akan bilang, kalau kau tak mengerti, diam saja, jangan banyak bicara. Tetapi Perumal mengungkapkan apa yang ia rasakan saja. Perumal lalu memanggil seorang gadis. Ia bertanya tadi itu belajar tentang apa. Gadis itu pun menjelaskan tentang pelajaran tadi. Perumal pun bertanya, siapa nama kamu? Gadis itu menjawab,
namaku Joti. Tapi kamu bisa memanggilku Jo. Di lain hari, Perumal kembali bingung di kelasnya. Apalagi kali ini pelajaran bahasa Inggris, bahasa yang Perumal tak mengerti. Perumal dan Akan hanya tertawa-tawa di bangku mereka. Sialnya, kejadian itu diketahui oleh dosen. Mereka berdua dipanggil ke depan. Mereka ditanya, sebutkan 5 kata berawalan huruf A dan huruf C. Mereka tak bisa menjawab dan akhirnya harus distrap di luar kelas. Sekaligus harus menulis 100 kata berawalan dari huruf A dan huruf C sebagai hukumannya. Semua teman sekelasnya menertawakan mereka. Mereka hanya bisa tertunduk malu. Lalu tiba-tiba Jo menghampiri mereka. Merasa tak percaya kenapa mereka tak bisa menjawab pertanyaan itu. Perumal meminta Jo untuk membantunya menulis 100 kata itu. Dengan ramah, Jo bersedia membantu mereka. Hari berikutnya, ketika pelajaran bahasa Inggris lagi, Jo memberikan tugas yang ia buat kepada Perumal dan Akan. Mereka pun menyerahkannya pada dosen. Lalu pelajaran pun dimulai. Kali ini, dosen mendikte dan semua orang harus menulis kembali apa yang dosen katakan. Perumal kebingungan, tak satu kata pun ia mengerti. Sementara Akan, ia terlihat berpura-pura menulis dengan membuat telur-telur di catatannya. Lakukan apa yang kulakukan, kata Akan pada Perumal, agar kau tak dimarahi dosen lagi. Perumal pun melakukannya, juga ia berpura-pura menulis. Dosen pun berjalan ke bangku Perumal dan melihat apa yang dilakukan Perumal. Dosen itu mengambil buku catatannya, lalu Jo disuruh membaca buku itu. Tentu saja Jo bingung, tak bisa membaca tulisan yang cuma seperti telur-telur berjejer. Ia pun ditertawakan sekelas. Apalagi dosen itu justru menyuruh sekelas terus tertawa untuk menertawakan kebodohan Perumal. Perumal pun kesal, lalu tiba-tiba mengambil buku teman-temannya yang lain dan menyuruh dosen membaca buku mereka. Lalu Perumal pun pergi. Dosen itu memeriksa buku-buku itu. Ternyata semuanya hanya menulis coret-coretan saja, sama saja dengan Perumal. Perumal duduk menyendiri di sebuah tanah lapang. Jo datang menghampirinya untuk menghiburnya. Perumal bercerita sejak kecil ia berhasil lulus sekolah karena ia mencontek. Bahkan ketika SMA, ketika pelajaran bahasa Inggris, ia bertukar contekan dengan seorang teman sebangku. Perumal memberi contekan bahasa Tamil dan temannya itu memberikan contekan bahasa Inggris. Lalu di ujian berikutnya, Perumal beruntung mendapatkan pengawas yang baik hati, membolehkan dirinya membuka semua contekan yang telah ia siapkan. Walaupun dengan polosnya, Perumal berkata ia tak tahu contekan mana untuk ujian ini. Karena kertas contekannya terlalu banyak, pengawas itu akhirnya membuat Perumal menyusun contek-contekannya itu. Perumal menyebut pengawas itu sebagai malaikat. Mendengar cerita Perumal, Jo tertawa, tapi juga tertarik. Perumal mungkin bodoh, tapi ia orangnya jujur dan polos apa adanya. Jo bertanya, lalu kenapa kamu masuk jurusan hukum? Bukankah jurusan ini jurusan yang sulit? Perumal bercerita, di desanya hidup sangat keras. Ia bertekad menjadi seorang sarjana agar tidak ditindas lagi oleh orang lain. Ia ingin membuktikan kalau kasta rendah pun bisa menjadi orang sukses. Jo lalu menawarkan bantuannya untuk mengajarkan bahasa Inggris pada Perumal, yang langsung disambut Perumal dengan senang. Maka dimulailah Jo mengajari Perumal dan Akan bahasa Inggris. Setiap hari mereka bersama membuat Jo sedikit demi sedikit menjadi tertarik dan menyukai Perumal. Beralih dulu ke scene lain. Di sebuah sungai, terlihat Tata bermaksud mandi di sungai. Ia pun menjeburkan dirinya ke dalam sungai. Lalu tiba-tiba ia berpura-pura tenggelam. Para pemuda melihat Tata dan menghampirinya berusaha menolongnya. Seorang pemuda mencoba menyelamatkan Tata, tapi Tata tiba-tiba menarik pemuda itu dan menahan kepalanya di bawah air. Pemuda itu meronta-ronta, tak bisa keluar dari air, hingga akhirnya pemuda itu tak bergerak lagi. Sementara Tata berpura-pura juga hampir tenggelam. Ada apa sebenarnya dengan Tata ini?
எல்லா பிள்ளைகளும் தான் கூட எல்லாரும் தான் வரட்டுமே. Oke, kita balik lagi dulu ke Perumal. Di rumah Jo, sebuah pesta pernikahan kakaknya akan digelar. Jo berkata pada ayahnya, ia hanya akan mengundang seorang teman laki-laki namanya Perumal. Dari raut wajahnya, terlihat ayah Jo tak suka ada pria yang dekat-dekat dengan anaknya. Perumal pun diundang, dan di hari pesta pernikahan Perumal datang ke sana. Ia tak bertemu dengan Jo, maka ia pun hanya duduk-duduk saja menunggu. Perumal pun diajak ke belakang gedung. Di sana, ia dibawa masuk ke sebuah ruangan. Ayah Jo bertanya di mana Perumal tinggal dan apakah dia menyukai Jo. Perumal berkata apa adanya. Iya, dia menyukai Jo. Tiba-tiba beberapa orang masuk ke ruangan, langsung memukuli Perumal. Ayah Jo berpura-pura berusaha menghentikan mereka, tapi terlihat jelas itu hanya settingan. Perumal dihajar habis-habisan, bahkan sampai dikencingi. Ayah Jo berkata pada Perumal, "Kau jangan lagi mendekati Jo atau kau akan tahu akibatnya." Selama 10 hari setelah kejadian itu, Perumal pun menghindari Jo. Ia lebih banyak menyendiri, sepertinya dia kena mental akibat diajar oleh ayahnya Jo waktu itu. Di suatu hari, Jo mendatangi Perumal ketika ia sendirian di kelas. Jo marah dan bertanya, "Kenapa kau tak datang ke pesta pernikahan waktu itu?" Perumal berbohong. Ia berkata, ia bermain bersama teman-temannya. Jo merasa marah dan berkata, "Kau telah membuatku ingin menangis. Aku tak akan lagi berbicara denganmu." Di suatu siang, Perumal dan Akan sedang ada di kedai. Akan bertanya apa yang terjadi antara kau dan Jo, tapi Perumal tak bercerita apapun. Ketika akan pergi, seorang bapak bertanya, "Apa kau mau melupakan masalahmu?" Ia pun menawarkan botol minuman yang langsung ditekuk oleh Perumal. Tak lama kemudian, Perumal langsung merasa pusing. Ia mabuk. Akan tahu kalau Perumal mabuk, mereka pun lalu pergi ke kampus. Di kelas, Perumal terlihat terlalu berat. Akan berusaha menutupi mabuknya Perumal, tapi Perumal tiba-tiba berteriak. Dosen melihat Perumal yang mabuk dan menyuruhnya keluar. Kejadian ini membuat Perumal dipanggil oleh pemilik universitas. Perumal pun disuruh menghadap bersama orang tuanya. Tapi Perumal tak mau kejadian ini diketahui orang tuanya, sehingga ia meminta bantuan Akan. Mereka pun pergi ke sebuah tempat. Di sana, seorang pria berumur akan berpura-pura menjadi ayah Perumal. Pria itu pun pergi bersama Perumal menuju kampus. Sampainya di sana, pihak kampus bercerita tentang Perumal yang mabuk di kelas. Ayah palsu Perumal langsung memukuli Perumal dan memarahinya habis-habisan. Tapi dengan begitu, pihak kampus pun memaafkan Perumal. Suatu hari, Perumal sedang duduk di bangku depan. Seorang pria bernama Sangka datang dan berkata kalau itu adalah bangkunya. Perumal berkata, "Bangku di mana saja sama saja, duduklah di belakang." Sangka tak bisa menerima hal itu dan berkata hal tak terduga. Ia berkata, "Apa kau mau kuhajar dan ku kencingi lagi?" Ternyata gerombolannya waktu itu memukuli Perumal adalah Sangka dan teman-temannya. Perumal langsung marah dan loncat memukul Sangka. Kejadian ini membuat heboh sekelas. Jo yang melihat kejadian itu mencoba melerai mereka juga, lalu terlihat menangis melihat kejadian tadi. Suatu hari, seorang dosen menyuruh Perumal menghadap di kantor. Karena belakangan ini, Perumal terus melakukan ulah yang melanggar aturan. Di sana Jo juga ada. Menurut Perumal, tak ada lagi yang harus diceritakan. Perumal pun keluar dan berjalan kembali ke kelas. Tapi tiba-tiba, ia didorong oleh Sangka masuk ke toilet wanita dan pintu dikunci dari luar. Para wanita di sana langsung berteriak. Perumal hanya bisa meringkuk tak berdaya. Tak tahu harus melakukan apa. Pintu dibuka dan pemilik universitas ada di sana. Melihat Perumal keluar, Perumal hanya bisa menunduk dan berlari menjauh dari kerumunan. Di dalam kelas, emosinya memuncak. Ia pun membanting bambu di sana. Semua orang datang melihat Perumal yang mengamuk. Akan datang
dan meredakan amarah sahabatnya itu. Perumal berkata dia ingin ayahnya datang ke universitas. Ia pun kembali ke desanya. Di sana, terlihat para penari waria yang sedang beraksi. Setelah acara selesai, Perumal menghampiri salah satu orangnya. Ternyata, ayah Perumal adalah seorang penari dan berpenampilan wanita. Ia meminta ayahnya untuk datang ke kampus, mendengarkan apa yang terjadi selama ia di kampus. Di kampus, ayah Perumal pun mendengarkan semua yang terjadi pada Perumal. Lalu ia pun keluar dan menunggu di luar. Perumal masuk ke ruangan menghadap pemilik universitas. Pemilik universitas itu berkata kalau dulu ia adalah seorang anak tukang jahit. Sehari-hari ia juga sering dibuli oleh teman-temannya. Tapi sekarang orang yang sering membuli ia memberikan hormat padanya. Karena dia telah sukses, Perumal pun dinasihati agar jangan menyerah dan terus berjuang hingga sukses. Di luar, ayahnya duduk menunggu Perumal. Geng Sangka melihat ayah Perumal. Mereka lalu mempermalukan ayah Perumal dengan menarik sarungnya hingga terlepas sambil menghina dirinya sebagai waria. Perumal yang melihat itu langsung berlari untuk menyelamatkan ayahnya, tapi terlambat. Sarung ayahnya pun terlepas dan ia dipermalukan di sepanjang jalan. Dilihat orang banyak, ayah Perumal didorong oleh Sangka hingga terjatuh dan terluka. Perumal langsung menolong ayahnya dan membawanya ke rumah sakit. Kejadian itu membuat Sangka dihukum oleh pihak kampus. Ayah Jo yang ternyata paman Sangka memarahi Sangka karena telah mempermalukannya. Sangka berkata ia melakukan semua itu karena Jo semakin hari semakin menyukai Perumal. Walaupun Perumal mengacukan Jo, tapi Jo selalu tak bisa lepas dari Perumal. Mereka khawatir Jo jatuh cinta pada Perumal, seorang dari kasta rendah. Mereka pun punya rencana. Sangka mendatangi seorang kakek. Kakek itu adalah Tata. Ternyata Tata adalah seorang yang bisa melukai orang lain. Mungkin istilahnya pembunuh bayaran, tapi versi di desa kali ya. Tata diminta menghabisi nyawa Perumal. Di suatu hari, Perumal sedang menunggu ayahnya di rumah sakit. Akan datang dan berkata, Jo sedang menunggu di bawah. Perumal pun mendatangi Jo. Jo berkata, ia sudah memarahi sepupunya Sangka. Ia tak akan mengganggumu lagi. Jo pun berkata, aku akan mengatakan sesuatu sambil menutup matanya karena ia malu kalau harus melihat Perumal. Jo berkata kalau ia mencintai Perumal dan bersedia tinggal menghabiskan hidupnya bersama Perumal. Sejak pertama kali Perumal mengenalkan dirinya sebagai Parierum Perumal bergelar BABL lalu ditertawakan orang-orang, Jo sudah tertarik padanya. Jo pun berkata, janganlah menyerah dan dapatkan gelar BABL itu, lalu jadikan kenyataan. Perumal mengusap air matanya dan kini ia bisa tersenyum. Lalu muncullah Tata, berpura-pura kakinya sedang sakit. Ia meminta tolong Perumal memboncengnya sampai ke rumah. Perumal pun menolong Tata dan mulai mengendarai sepeda. Di sebuah jembatan, tiba-tiba Tata turun dari sepeda dan mendorong Perumal. Ia jatuh berguling-guling ke bawah dan pingsan. Tata menyeret Perumal hingga ke rel. Ia membaringkan Perumal di sana. Lalu seolah itu mimpi, anjing Perumal yang telah mati menghampiri Perumal dan menjilati wajah Perumal. Perumal pun tersadar dari pingsannya. Yang nyaris saja ia terlindas kereta api. Tata melihat Perumal yang masih selamat langsung berlari dan memukul Perumal. Mereka saling berkelahi. Tiba-tiba muncullah Sangka yang langsung memukuli Perumal juga. Perumal akhirnya berhasil mengalahkan Sangka. Di situ datang sebuah mobil yang di dalamnya ada ayah Jo. Perumal langsung berkata, apa kau ini manusia? Aku datang baik-baik, tapi kau mengajarku dan bahkan mengencingiku. Kalau putrimu tahu perbuatan bejatmu ini, dia akan meludahimu. Ayah Jo hanya bisa diam dan menyadari segala perbuatannya.
Perumal pergi dari situ dengan langkahnya. Waktu pun berlalu. Pada suatu hari, Ayah Jo dan Sangka datang menemui Perumal. Di situ juga ada Jo yang tidak tahu apa-apa tentang perselisihan mereka berdua. Jo pergi untuk mengambil minum. Mereka berdua pun berbicara. Sangka meminta maaf atas semua yang telah ia lakukan. Ayah Jo pun meminta maaf. Ayah Jo bertanya, kenapa Perumal tak menceritakan semuanya yang terjadi pada Jo. Perumal berkata, ia tak bercerita karena Jo sangat menyayangi ayahnya. Ia tak mau hubungan Jo dan ayahnya memburuk karena semua masalah ini. Ayah Jo kini sadar Perumal adalah anak yang baik. Kini mereka telah berbaikan. Perumal, Jo, dan Ayah Jo saling berjalan beriringan dan film pun berakhir. Sampai di sini sebuah kisah yang inspiratif sekali. Perjuangan Perumal yang pantang menyerah akhirnya membuahkan hasil. Kini ia tak lagi dipandang sebagai kasta rendah. Perjuangannya dalam menghadapi segala cobaan patut dianjuki jempol. Klik jempol ke atas jika kalian suka dengan video seperti ini dan berikan komentar positif kalian. Saya Rizal, sampai jumpa di video cerita film selanjutnya.